Senja turun perlahan di tepi sungai. Arus sungai cukup deras dan keruh. Seorang pria muda tampan dan gagah. Pria tersebut bernama Rifan. Nama disamarkan. Saat itu ia beranjak dewasa. Bertubuh kekar, wajahnya selalu kecoklatan oleh matahari. Pekerjaannya sederhana namun berat. Ia seorang petani, sekaligus pencari rotan. Dari hasil itulah ia menghidupi ibu dan adik perempuannya. Pria itu menggantungkan hidup sebagai pencari rotan sejak ayahnya meninggal ketika ia masih duduk kelas 5 di bangku sekolah dasar. Karena sulitnya ekonomi, ia memutuskan berhenti sekolah. Kala itu, Rifan, ibu dan adik perempuannya tinggal di sebuah rumah panggung kayu sederhana di kebun, jauh dari perkampungan. Mereka juga punya rumah di kampung. Rumah tersebut sederhana. Karena sulitnya ekonomi, akhirnya mereka tinggal di kebun, jauh dari perkampungan. Ada beberapa tetangga, tetapi saling berjauhan. Rifan punya kebiasaan yang jarang dilakukan para pemuda kampung lain sebagai pencari rotan. Sejak remaja, ia sudah terbiasa masuk hutan bersama pamannya. Jaraknya berkilo-kilometer jauhnya, melewati gunung-gunung, lembah, dan jurang-jurang terjal. Saat itulah Rifan sudah terbiasa. Kadang ia hanya sendirian di hutan sampai berminggu-minggu, memisahkan diri dari kelompoknya. Ia membawa parang, tali, dan bekal secukupnya. Di hutan rimba lebat, ia membuat gubuk kecil di tepi sungai, tak jauh dari sebuah pohon beringin besar. Di siang hari, ia mencari rotan di tengah lebatnya hutan. Ia mengikatnya menjadi ikatan besar semampu ia bawa. Sebagian rotan ia sembunyikan di bawah pohon damar besar, menutupinya dengan dedaunan kering. Lalu ia memikul rotan tersebut berjalan di jalan yang sulit untuk dilalui menuju gubuknya di tepi sungai. Sesampainya di tepi sungai, ia mengikat rotan-rotan itu di rakit, lalu menumpanginya hingga ke muara tempat penimbangan rotan. Semua orang tahu, tapi tak banyak yang berani menirunya. Kata orang tua kampung, berjalan di hutan sendirian itu sangat berbahaya. Konon dijaga makhluk gaib. Rifan hanya tertawa kecil setiap kali mendengar cerita itu. Meski ia mentertawakan, tetapi dalam hatinya, ia percaya memang benar hutan itu dijaga oleh makhluk yang tak kasat mata. Asalkan sopan dan menghargai sesama makhluk, khususnya bangsa jin, insya Allah tidak akan ada yang terjadi selama di hutan. Saat itu, ia sudah 3 minggu berada di hutan. Bekal berasnya hampir habis. Rotan yang ia dapat sangat banyak yang menumpuk di tepi sungai, tepat di bawah pohon beringin besar. Sore itu, ia duduk di bawah pohon besar itu yang akarnya menjuntai ke tanah. Ia menatap kabut tipis yang menggantung di atas sungai. Dari kejauhan, ia mendengar suara seperti dengung seruling lembut, namun jelas dari arah rimbunan semak belukar dan berduri di tepi sungai itu. Rifan menajamkan telinga. Benar ini suara suling. Siapa yang meniupnya? Tapi tidak mungkin ada orang sejauh ini, katanya dalam hati. Ia berdiri, lalu berjalan perlahan menyusuri jalur sempit yang dipenuhi semak belukar berduri menuju sumber suara. Daun-daun basah menempel di bajunya. Suara itu semakin nyata, seperti nyanyian yang diiringi suara gelang. Ketika kabut pecah, Rifan tertegun. Di depan sebuah mata air kecil berdiri seorang perempuan cantik mengenakan gaun kebaya kuning dan selendang merah khas seorang putri. Kulitnya seputih bulan, rambut hitam panjangnya berkilau menutupi punggung. Kain kebaya kuning membalut tubuhnya seolah menyatu dengan hutan. Tatapannya menembus senja, membuat jantung Rifan berdegup tak karuan. Maaf, boleh tahu siapa kamu? Rifan berusaha tegar. Wanita itu menoleh perlahan. Senyumnya lembut, namun ada wibawa yang sulit dijelaskan. "Aku Mayang," ucapnya. Nama disamarkan. Suaranya seperti hembusan angin di antara dedaunan. Anak dari raja penguasa hutan ini. Rifan berdiri gugup mendengar kata-kata penguasa hutan, mengingatkannya pada cerita para orang tua tentang bangsa jin penjaga hutan rimba. Aku tak bermaksud mengganggu," kata Rifan gugup. "Aku hanya mencari rejeki dengan mencari rotan. Aku tidak merusak hutan atau menebang kayu. Aku hanya memotong rumput untuk membuat jalan." Wanita itu melangkah mendekat. Anehnya, tanah di bawah kakinya tetap kering meski rerumputan basah karena hujan yang belum lama reda.
Engkau tak mengganggu, justru aku mengamati. Engkau berbeda dari manusia lain yang hanya menebang tanpa peduli. Engkau menyalakan api dengan hati-hati, menutup bekas perapian, dan sopan saat masuk hutan dan melewati pohon besar tua. Kau menghormati alam, maka alam pun menghormatimu. Rifan terdiam. Terima kasih, tapi mengapa kamu menampakkan diri padaku? Bukankah kamu bangsa jin yang susah untuk memperlihatkan diri kepada kami manusia? Wanita itu menunduk sebentar, lalu menatapnya dengan senyuman kecil. Karena aku memilihmu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar isi dada Rifan. Memilihku? Untuk apa? Wanita itu terus tersenyum. Untuk menjadi pendampingku. Hah? Rifan terdiam. Lalu wanita itu berkata, "Pulanglah, nanti malam aku akan datang di tempatmu." Lalu sosok itu menghilang tepat di hadapannya. Rifan pulang ke gubuknya. Malam pun tiba saat ia hendak beristirahat. Ia membayangkan wanita tersebut langsung menghilang di hadapannya. Ia merasa seakan tak percaya, tapi kenyataan, kuasa Allah luar biasa. Ia menciptakan makhluknya sejenis manusia, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa hidup di alam yang berbeda, sebuah alam yang sulit dijangkau oleh logika manusia. Tiba-tiba, dari kejauhan ia mendengar suara kucing mengeong tak lama. Tampak sosok wanita cantik luar biasa bagai bidadari sedang memeluk kucing hitam kesayangannya. Wanita itu berjalan masuk di gubuknya yang didampingi dua wanita. Kata Rifan, dua wanita itu adalah pengawalnya. Malam itu menjadi perbincangan yang aneh namun memikat. Wanita itu menjelaskan bahwa ia adalah putri Raja Jin penghuni hutan ini. Ia hidup di dimensi yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa. Tetapi, ia kagum pada keberanian Rifan dan keteguhan hatinya. Ia ingin Rifan menjadi suaminya dengan satu syarat, bahwa Rifan tidak boleh menikah dengan manusia. Rifan terdiam sejenak. Ia berpikir tenang. Dalam hatinya, ia berkata, menikahi makhluk goib tentu mustahil dan gila. Nantinya setelah menikah dengannya, saat aku bicara dengannya, sudah pasti hanya aku yang melihatnya. Dan orang-orang pasti menyebut bahwa aku sudah gila akibat berminggu-minggu di hutan. Tetapi pesona wanita itu menenggelamkan logikanya. Ia mengangguk nyaris tanpa sadar. Jika itu kemauanmu dan tak menyalahi aturan agama, maka aku terima. Senyum wanita itu merekah. Kau pria bijak, aku pun beriman pada Tuhan yang sama denganmu. Aku tidak akan menyesatkanmu. Malam itu mereka mengikat janji di bawah cahaya bulan. Tidak ada pesta, hanya hembusan angin dan bisikan doa yang dibacakan oleh tetua dari bangsa jin dan juga disaksikan oleh beberapa bangsa jin lainnya. Namun sejak saat itu, hidup Rifan mulai berubah. Siang dan malam mereka bersama di gubuknya itu. Wanita tersebut memasak nasi sayur-sayuran layaknya manusia. Tetapi yang melihatnya hanyalah Rifan sendiri sebagai suaminya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Matahari telah condong ke barat, ia merasa lelah setelah mencari rotan di hutan. Rotan-rotan ia kumpulkan menjadi satu. Rotan itu menumpuk di bawah pohon damar besar. Ia mengikatnya dengan rapi, lalu menutupinya dengan daun-daun dan ranting kayu yang sudah kering. Lalu, ia membawa sebagian rotan semampunya ia bawa. Ia menampung rotan itu di bawah pohon beringin besar dekat sungai dan juga gubuknya. Istrinya berkata, "Suamiku, jangan bawa banyak, itu kan berat, nanti jatuh sakit." Rifan menjawab, "Itu tidak terlalu berat, hanya jalannya saja yang sedikit sulit, melalui semak-semak berduri dan berkelok-kelok." Setelah makan malam, mereka berdua berbicara di tepi sungai seperti pasangan yang baru saja menikah. Malam itu pun berlalu. Keesokan paginya, Rifal terkaget melihat tumpukan rotan yang begitu banyak yang tertata rapi di tepi sungai. Ia berkata dalam hati, "Ini kan rotan yang aku tampung di bawah pohon di lereng itu. Kenapa sudah ada di sini? Siapa yang membawanya?" Karena ia tidak terlalu yakin dengan apa yang ia lihat, ia pergi mengecek. Namun rotan-rotan itu sudah tak ada, hanya menyisakan bekas basah. Benar, rotan itu milikku. Siapa yang membawanya ke sana? Ketika ia kembali ke tepi sungai, ia duduk di atas batang kayu besar di samping gubuknya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan samar tinggi besar seperti para prajurit. Mungkinkah itu pengawal istriku?
Tapi ketika ia menoleh, bayangan samar itu menghilang. Hari-hari berlalu, keberuntungan itu mulai masuk di kehidupannya. Ibunya yang hanya menjual sayur di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kini tak pernah kekurangan. Entah bagaimana, uang selalu cukup. Kadang Rifan menemukan sekarung beras di kamar dapur. Bahkan, ia menemukan kantongan kecil terbuat dari kain berwarna kuning berisi emas kecil sebesar biji jagung tepat di sampingnya. Saat itu, Rifan sedang sholat maghrib di atas pasir di tepi sungai beralaskan potongan tikar seadanya. Ia hanya menghafal 3 ayat Al-Quran, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas, dan Surah Al-Kausar. Ia tak pandai mengaji. Ia menghafal ayat tersebut hanya dalam tulisan Latin, bukan berbahasa Al-Quran pada umumnya. Doanya pun hanya perkataan dalam hati sambil menengadahkan tangannya, karena ia tak menghafal doa-doa. Setelah itu, ia berzikir hanya menyebut Allah, 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 berulang-ulang karena hanya zikir itu yang ia tahu. Seperti yang dikatakannya, ia tidak belajar mengaji karena tinggal di kebun dan juga sering masuk di hutan. Malam itu, sambil ia berdoa dalam hati, ia mendengar suara lirih. Perempuan di belakangnya berkata, "Amin." Ia terus membaca doa dalam hati sampai selesai. Setelah itu, ia berbalik di belakangnya, tampak istrinya. Lalu istrinya mencium tangan suaminya, layaknya manusia biasa. Ia selalu menjalankan sholat bahkan di hutan sekalipun, yang hanya beralaskan daun-daun kering, dan juga tidak mandi karena di tengah hutan tidak ada sumber air. Ia hanya mengganti pakaian seadanya dan berwudu dengan sebotol air yang ia bawa dalam kemasan botol aqua bekas. Setiap hari, ia membawa 2 botol air. Sebotol untuk air minum dan sebotolnya lagi untuk wudu saat waktu sholat zuhur tiba. Satu malam, setelah mereka makan malam, tiba-tiba istrinya mengajak Rifan jalan-jalan. "Suamiku, kita jalan-jalan di tempatku. Di sana, ayah dan ibuku telah menunggu." Rifan kaget. "Itu kan duniamu. Aku takut tidak akan kembali. Ibuku sudah tua, dan juga aku punya adik perempuan. Siapa nanti mengurus mereka?" jawab Rifan dengan gugup. Istrinya tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa suamiku, selagi kamu bersamaku, kamu aman. Memang di sana banyak yang menggodamu. Karena kamu suamiku, tidak ada yang berani menggodamu. Karena mereka tahu bahwa aku adalah putri raja penguasa hutan ini. Percayalah padaku." Rifan mengangguk. "Tapi kita bisa kembali kan?" tanyanya lagi. "Iya suamiku, tentu bisa. Itu hal mudah bagiku." Lalu Rifan memegang tangan istrinya. Sekejap mata Rifan dan istrinya telah berada di alam jin, alam tempat istrinya. Yang membuat Rifan merasa aneh, awalnya ia tidak memejamkan mata saat masuk. Ia melihat seperti ada percikan cahaya menyilaukan mata berwarna keperakan yang memancar tepat di hadapannya. Ia berpikir mungkin percikan cahaya itu adalah pembatas antara 2 dimensi. Saat mereka telah berada di alam itu, matanya tertutup. Ia kaget setelah istrinya mengatakan, "Suamiku, bukalah matamu, kita sudah sampai." Rifan kaget dan terpukau melihat istana yang begitu indah dan besar. Yang membuatnya merasa aneh, saat sebelum masuk, matanya terbuka tanpa ada yang mengatakan pejamkan mata. Setelah berada di alam itu, ia kaget kenapa matanya terpejam. Di sana, ia disambut dengan baik disaksikan oleh rakyat bangsa jin. Ia dihormati bagai raja. Bahkan ia mendengar percakapan beberapa pengawal kerajaan berkata, "Ia adalah manusia, kita harus menghormatinya. Karena ia adalah suami putri sekaligus menantu junjungan kita." Begitu percakapan yang sempat ia dengar. Rifan berbincang panjang bersama keluarga istrinya. Setelahnya, istrinya mengajak Rifan jalan-jalan berkeliling istana. Rifan terkagum-kagum melihat pemandangan yang luar biasa. Saat itulah Rifan benar-benar tahu bahwa bangsa jin juga menikah layaknya seperti manusia. Mereka juga masing-masing mempunyai keluarga. Tetapi banyak yang membedakan, bukan soal kecanggihan. Menurut Rifan, teknologi bangsa jin lebih maju. Peradaban mereka sangat luar biasa, jumlah mereka melebihi jumlah manusia di bumi. Mereka hidup berjuta-juta tahun, mereka tidak ada yang miskin. Kota-kota sangat modern, memiliki kendaraan sport, mengalahkan kehidupan manusia di dunia nyata. Tetapi ada beberapa hal yang membedakan. Mereka punya rumah megah, punya dapur, semua perabotan dapur yang dimiliki manusia, di sana juga ada bahkan lebih canggih lagi.
Yang membedakan, mereka tidak memasak, tidak menanak nasi, memasak sayur atau berpikir setelah nasi matang lalu sayurnya apa. Di sana tidak seperti itu, kata Rifan. Apa saja yang ingin dimakan selalu tersedia di meja makan. Di siang hari cuacanya cerah, tapi mataharinya tidak panas. Ketika kita berdiri di terik matahari, kita tidak merasakan panas, tidak berkeringat, dan tidak memiliki pantulan bayangan seperti di dunia kita. Apa yang ingin diminum, semuanya tersedia. Mereka tidak punya presiden. Di sana, mereka masing-masing mendirikan kerajaan. Di setiap kota, punya satu istana kekuasaan dan seorang raja yang memimpin. Di sana, agamanya hanya dua, Islam dan Kristen. Hindu dan Buddha tidak ada. Yang ada hanyalah tradisinya. Mereka juga berperang melawan bangsa jin yang tidak mengakui salah satu agama. Mereka mengatakan bangsa jin seperti itu adalah kaum pemberontak. Mereka berperang bukan karena kekuasaan, tetapi melawan bangsa jin yang menyesatkan, ya itu tadi. Ketika mereka berperang, semua bangsa jin yang beragama Islam, Kristen, yang membawa tradisi Hindu dan Buddha, mereka bersatu, berperang melawan bangsa jin yang tidak beragama. Di sana, kata Rifan, untuk menjadi pemimpin satu wilayah bukan soal adu kekuatan atau siapa yang lebih kaya. Tidak seperti itu. Di setiap wilayah, siapa yang disegani oleh masyarakat bangsa jin di wilayah itu, maka dialah yang dinobatkan menjadi pemimpin. Disegani bukan berarti kuat, tetapi pandai bicara, pintar dalam segala ilmu, berharismatik, dan berwibawa. Mereka juga punya kebun bagi bangsa jin yang mau bertani. Mereka menanam padi ladang ataupun persawahan. Kebun mereka sangat luas, tetapi di setiap katak, satu pemiliknya. Begitu pula menanam sayur-sayuran, satu bidang tanah, satu pemiliknya. Mereka juga punya gedung sekolah, tetapi tidak ada yang bersekolah. Mereka juga punya rumah sakit, tetapi tidak ada dokter, perawat, dan pasien. Mereka juga punya kantor, seperti bank, tetapi tidak ada pegawainya. Yang ada hanyalah kasir atau tellernya. Tanah mereka tidak pernah kering, selalu lembab dan basah, padahal hujan tak pernah ada. Hanya badai dan petir yang menyambar di sana-sini. Anehnya, kata Rifan, mereka tidak menapaki atau menyentuh tanah. Mereka seolah melayang. Menurut Rifan, jarak tubuh mereka dengan lantai ataupun tanah hanya berjarak 2 mm. Di setiap rumah-rumah warga jin, jarang mereka berada di dalam rumah. Entah sibuk apaan, jarang mereka tidur baik di siang hari ataupun malam hari. Televisi menyala hanya menampilkan layar putih, tak ada siaran. Yang anehnya, kata Rifan, cok televisi tersebut tidak dicolokkan di listrik. Di supermarket, kata Rifan, sangat ramai pengunjung. Banyak bangsa jin hanya berjalan lalu lalang di dalam supermarket itu, tapi tidak ada yang membeli satupun barang. Mereka berjalan hanya melihat-lihat tanpa menyentuh. Kasirnya berdiri diam, sorot matanya tajam, mengamati. Malam harinya, perkotaan sangat ramai. Gedung-gedung menjulang tinggi, saking tingginya, puncak gedung tersebut tidak terlihat, ditutupi awan atau kabut tebal. Di sekitaran istana sangat ramai. Pernah ia berjalan-jalan di tempat diskotik bersama istrinya, karena ia ingin melihat seperti apakah bangsa jin itu berjoget ketika mendengarkan musik. Setelah mereka sampai di tempat itu, Rifan kaget seolah tersadar ketika istrinya berkata, "Suamiku, kita sudah sampai." Ia tidak tahu naik apa, entah bagaimana, tiba-tiba telah berada di tempat yang mereka tuju. Rifan berkata dalam hati, "Seandainya di duniaku sudah pasti naik angkut. Itu pun kalau ada angkut, apalagi di malam hari." Di tahun 80-an kala itu, di Sulawesi, kata Rifan, tak banyak kendaraan, angkutnya saja susah, ojek pun belum dimimpikan, apalagi di perkampungan. Rifan dan istrinya masuk ke dalam tempat diskotik itu. Rifan mendengar suara musik menggema, suara bass seolah mengguncang lantai. Yang membuat Rifan semakin aneh, di dalam itu tidak ada siapapun. Alat musiknya ada, speakernya ada besar-besar, lampunya berkelap-kelip layaknya di dunia kita. Saat ia mendekati speaker itu, speaker tersebut tidak bersuara sama sekali. Alat musiknya hidup, lampu indikatornya menyala, tapi kasetnya tidak berputar. Ia melihat coknya sama sekali tidak terhubung ke listrik.
Suara musik makin keras, suara orang terdengar saling bersahutan, yang membuat ia bingung, pusing 7 keliling, dari mana asal musik itu sebenarnya. Rifan kembali berpikir, jangan-jangan suara musik itu berasal dari dunia kita, di salah satu diskotik yang berada di Indonesia ini, tetapi dari daerah mana? Tapi kata Rifan, suara musik itu kadang bercampur musik khas Jawa yang populer pada masa itu. Mereka juga punya bandara, pesawat terbang. Pesawatnya aneh-aneh, terbangnya sangat rendah, tidak ada penumpang, pilot dan pramugarinya. Pesawat itu terbangnya tanpa tujuan. Pernah sekali Rifan mencoba merebus singkong. Anehnya, kata Rifan, ia menunggunya berjam-jam, tetapi singkong itu tidak pernah matang. Air rebusannya saja tetap dingin seperti biasa, sementara apinya sangat panas. Di sana, untuk memasak masakan apa saja tidak akan pernah matang. Kata Rifan, alam jin itu susah diungkap secara logika. Alam jin itu seolah-olah hanya ilusi. Penglihatan kita dan apa saja yang kita lihat di sana dibuat seolah-olah nyata, agar kita percaya bahwa mereka juga punya teknologi yang sangat canggih, mengalahkan teknologi yang ada di alam kita. Dan kata Rifan, itu semua hanyalah jebakan agar kita betah dan mau tinggal di alam mereka. Menurutnya, alam jin itu hanya bikin pusing dan sakit kepala. Kita diperlihatkan hal-hal yang tidak masuk akal. Bau udaranya saja kadang bikin mual, kadang bau amis, bau bangkai busuk, bau kemenyan, bau kentang bakar, bau melati, dan bau tak sedap lainnya. Dan juga kata Rifan, bangsa jin itu, sekalipun ia sahabat, pasangan kita atau istri, saat ia menampakkan diri masih berwujud bayangan, ia tidak bisa disentuh. Jika wujudnya sudah padat, mereka bisa disentuh, sama seperti kita manusia. Seolah-olah satu manusia yang mempunyai ilmu kesaktian bisa menghilang dan melakukan apa saja. Meskipun wujudnya sudah padat, tetap saja mereka tidak memiliki bayangan. Kata Rifan, mereka itu sangat sulit dijelaskan. Dan juga suasana di sana sangat aneh. Kadang warna kuning, keemasan, kadang kebiruan bercampur keperakan, kadang gelap tanpa bulan. Pokoknya aneh-aneh mata Rifan. Namun, takdir selalu punya cara untuk menguji janji. Suatu hari, ketika Rifan pergi ke pasar untuk berbelanja, ia melihat seorang gadis menjual buah-buahan. Wajahnya teduh, matanya bening. Namanya Marni. Nama disamarkan. Ia anak pedagang buah yang baru pindah dari kampung seberang. Senyum wanita itu membuat dada Rifan bergetar dengan cara yang tak pernah ia rasakan. Sejak pertemuan itu, pikiran Rifan tak lagi tenang. Ia tetap ke hutan, tetap bertemu istrinya. Tapi, bayangan Marni selalu menghantui. Apa artinya menikah dengan angin? Bisik hatinya. Ibu butuh menantu yang nyata. Aku butuh keluarga yang bisa dilihat orang. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Marni, Rifan merasa menjadi masa paling bimbang dalam hidupnya. Ia tetap mencari rotan di hutan, tetap mendengar bisikan angin dan langkah tak kasat mata yang menuntun rakitnya ke muara. Bayangan yang tak kasat mata membawakan rotannya ke tepi sungai yang jaraknya agak jauh. Namun, setiap kali matanya terpejam, bayangan wajah Marni selalu datang. Mata bening itu seolah menyala di balik kegelapan, menyingkirkan bayangan istrinya yang dulu selalu hadir. Di pasar, Rifan sengaja menunda kepulangan hanya untuk bersama gadis itu. Mereka menimbang cabai atau menata tomat dan buah-buahan lainnya. Percakapan-percakapan kecil muncul tentang harga sayur, tentang cuaca yang sulit ditebak. Senyum Marni membuat dada Rifan hangat, sesuatu yang bahkan pertemuan dengan istri gaibnya tak lagi sama. Setiap malam, ketika istrinya datang menyapa di tepi sungai, Rifan merasa dadanya berlapis rahasia. Ia mencoba menepis, tapi istrinya seolah merasakan jarak yang mulai berubah. Kau tampak gelisah, ucapnya suatu malam. Tatapannya tajam seperti sinar bulan yang menembus kabut. Adakah yang mengusik hatimu? Tidak, jawab Rifan cepat. Hanya lelah. Istrinya menatap lebih lama, seolah menembus isi pikirannya. Ingat janji kita, Rifan. Kau adalah milikku, dan kau suamiku. Aku sudah memberi kehidupan yang kau inginkan, dan aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Rifan menunduk, merasa darahnya dingin. Iya, aku tahu. Keesokan harinya, Rifan masuk hutan dengan aktivitas biasa. Di hutan itu, ia tidak mencari rotan. Seharian ia hanya duduk di bawah kayu besar menenangkan dirinya. Walaupun tidak ada perjanjian antara Rifan dan istrinya, ia merasa tidak tega mengkhianati wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, meskipun istrinya hanyalah angin baginya. Hari sudah hampir malam, ia kembali ke gubuknya. Di sana, tampak istrinya telah menunggu. Kenapa tidak bawa rotan? Kamu sakit, suamiku? Rifan hanya menjawab sambil berjalan ke sungai. Aku tidak apa-apa, badanku hanya pegal. Tetapi istrinya sudah mulai curiga. Satu waktu,
Saat ia di pasar, sedang bersama wanita itu, istrinya melihatnya langsung menatap tajam ke arah Rifan. Rifan terdiam dan pamit pada wanita itu, ia langsung pulang. Dan langsung menuju hutan, sampai kemalaman ia di tengah hutan menuju gubuknya karena jaraknya jauh. Setibanya ia di gubuk, ia masuk, ia mendapati istrinya sedang menangis. Rifan menenangkan hati istrinya, namun istrinya tetap diam dan menangis. Di sela tangisan itu ia berkata, "Suamiku, apakah kamu sudah lupa dengan janjimu? Sekarang aku tak peduli janji apapun berkaitan dengan harta. Tetapi kamu pernah berjanji di hadapanku, hanya akulah yang kau cintai." "Aku tahu, kau menginginkan istri yang layak, seorang istri yang sah dan nyata, yang bisa disaksikan oleh keluargamu yang tidak sepertiku. Kau menginginkan istri yang hidup bahagia bersama di duniamu. Aku hanyalah bayangan bagimu. Aku hanyalah makhluk hina, makhluk yang jahat bagi kalanganmu. Meskipun di antara kami telah berbuat baik terhadap manusia, tetap saja kami dipandang rendah, dikatai setan, dimaki dan sebagainya. Aku tak dapat duduk di hadapan keluargamu, tak dapat menyalami orang tuamu, tak dapat tertawan bahagia bersama keluargamu, dan tak dapat menua bersamamu di mata mereka." Malam itu, istrinya mencoba menenangkan diri. Ia berjalan menuju sungai. Rifan mengikutinya dari belakang, ingin bercerita dengan tenang. Karena istrinya telah merasa kecewa, ia tak mau lagi bicara pada Rifan. Di tepi sungai itu, ia menangis sejadi-jadinya. "Aku tahu, hatimu mendamba rumah tangga yang terlihat. Seorang pendamping yang dapat kau genggam di hadapan mereka yang kau cintai. Cintaku terlalu dalam untuk menahanmu dari bahagiamu. Biarlah aku tetap menjadi angin yang kau rasakan saat sunyi, dan doa yang berbisik di balik tidurmu. Malam ini, pergilah. Dia telah menunggumu di sana. Bukan karena cintaku pudar, tetapi karena cintaku terlalu dalam untuk menahanmu dari kebahagiaanmu sendiri. Biarlah aku tetap menjadi angin di sepanjang hidupmu. Dan perjanjian itu sudah kucabut sebelumnya. Kuharap kau menjaga dia sebagaimana engkau telah menjagaku selama ini. Terima kasih. Selamat tinggal, suamiku." Lalu istrinya lebur bersama angin malam. Rifan hanya terdiam. Ia terduduk di tepi sungai, menangis menyaksikan kepergian istrinya yang tak tahu entah kapan akan bertemu lagi. Hanya menyisakan suara derasnya sungai yang keruh, suara jangkrik malam bersahutan, dan suara-suara malam yang membawa kesedihan. Rifan terduduk kaku di tepi sungai. Jantungnya seolah kehilangan irama. Semua kata yang ingin ia ucapkan tercekat di tenggorokan. Gambar wajah istrinya, mata yang bening, bibir yang merekah, terus menari di kepalanya. Di balik rasa hampa itu, ada ketakutan yang tak bisa ia sebutkan. Takut benar-benar kehilangan. Ia tahu kepergian istrinya bukan ancaman lagi, melainkan keputusan. Dan yang tersisa hanyalah ia sendiri, menatap gubuk, menatap kenangan saat bersama di gubuk itu. Membayangkan raut wajah istrinya yang seolah berada di dalam gubuk. Malam itu Rifan tak bisa tidur. Ia semalam di tepi sungai. Ia terus membayangkan saat masih bersama istrinya. Ia merasakan rongga dadanya seperti dihisap kosong. Bukan hanya suasana di sekitarnya hening, tapi juga seluruh dirinya. Penyesalan datang beruntun, menampar lebih keras dari kemarahan siapapun. Wanita yang tadi bersamanya kini hanya bayangan kosong yang membuat rasa bersalah semakin menyesakan. Saat Rifan masuk di gubuk untuk mengambil rokok, ia melihat gaun kebaya kuning, sebuah jepitan rambut berwarna kuning keemasan, dan selendang merah yang terlipat rapi di sudut dinding gubuk. Secari kain putih yang bertuliskan dengan tinta emas. "Suamiku, jangan bersedih. Bawakan pakaian ini padanya. Pakaikan pakaian ini saat kalian menikah. Jika kau memandang istrimu saat mengenakan pakaian ini, maka pandanglah aku." Mekar. Keesokan harinya Rifan pulang menaiki rakit membawa beberapa ikat rotan. Sesampainya di perkampungan, setelah ia menjual rotannya ia kembali ke kebun. Di sana ia menceritakan rahasia besar yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun pada ibu dan saudari perempuannya dan memperlihatkan semua kenangan dari istrinya. Ibu dan saudarinya terkejut dan merasa takut dengan adanya perjanjian. "Rifan, apakah ini tidak berbahaya bagi kita? Perjanjian itu, jika dilanggar, maka akan jadi kutukan bagi kita, nak." Dengan senyum lembut, Rifan menjawab, "Insya Allah tidak, Bu. Meskipun ia bangsa jin yang ditakuti, tapi ia wanita jin yang sangat baik. Contohnya saja ini, Bu. Pakaian yang ia berikan untuk dipakaikan pada istriku nanti.
Dan juga perjanjian, ia telah mencabutnya. Meskipun ia bangsa jin sama dengan kita bangsa manusia, ia ciptaan Allah juga. Ibunya terdiam dan menangis. Saudari perempuannya menimpali, kenapa juga kakak menyukai wanita lain diam-diam di belakangnya? Coba saat itu kakak ngomonglah baik-baik. Kalau kakak ingin punya istri di dunia, kita juga. Dia kan tak terlihat oleh aku dan ibu. Siapa tahu kan ia mau. Jadi kakak punya 2 istri. Kakak Mekar tinggal di alamnya, dan kakak Marni tinggal di alam kita. Kan seimbang jadinya. Rifan tersenyum dengan perkataan saudarinya. Sudahlah, tak ada gunanya lagi. Ia sudah kembali ke alamnya. Kata Bang Rifan, bangsa jin itu hanya punya kesempatan sekali menikah dengan manusia. Apabila tersakiti terus kecewa, ia akan meninggalkan kita selamanya dan tak akan kembali. Bahkan suaranya pun tidak bisa didengar lagi. Untuk memasuki dunia mereka sudah tak ada lagi, terkecuali orang yang memiliki kemampuan itu. Itu pun sangat sulit menemukannya. Dan juga mereka diibaratkan angin atau ruh, tetapi ada perbedaan. Kalau ruh namanya tetap dikatakan ruh, bukan makhluk. Jin dan angin dinamakan makhluk, sama seperti kita manusia dikatakan makhluk. Hanya saja alamnya yang berbeda. Kalau bangsa jin tinggalnya di alam jin, kalau ruh tinggalnya di alam ruh. Nah, kalau angin tinggal di alam mana? Ada yang tahu? Jawab dong. Yang dikatakan alam goib meliputi semua dimensi goib, termasuk alam kubur, neraka, dan surga. Musim berganti, Rifan akhirnya meminang Marni di hadapan ayahnya, seorang pedagang buah yang ramah. Tanpa ragu, keluarga Marni menerima. Bagi mereka, Rifan adalah pemuda rajin, berpenghasilan, meskipun sebagai pencari rotan, dan terkenal jujur. Pernikahan pun ditetapkan sebulan kemudian. Seminggu setelah ia menikah, ia kembali ke hutan. Ia pergi ke tempat awal mereka bertemu. Kabut tipis menyelimuti, namun tak ada suara seruling, tak ada suara gelang, tak ada wangi bunga. Ia memanggil berulang kali, tetapi hanya gema yang menjawab. Mungkin ia tak akan datang lagi, pikirnya. Sejak saat itu, Rifan tak pernah bertemu dengan istri jinnya lagi. Ia meninggalkan gubuk itu dengan sejuta kenangan. Meski ia masih mencari rotan di hutan, tetapi masuk hutan di tempat yang berbeda. Hampir setiap malam saat ia di hutan, ia selalu mencium aroma wangi istrinya yang mengingatkannya saat ia masih bersama istrinya. Hingga kini, Bang Rifan hidup bahagia bersama keluarganya. Ia tak lagi mencari rotan. Ia hanya berkebun. Ia dan istrinya memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Anak pertama dan keduanya sudah menikah, dan anak ketiganya perempuan belum menikah. Hingga kini, kata Bang Rifan, ia masih mencium aroma wangi istrinya saat malam tiba. Itulah kisah Bang Rifan yang pernah menikah dengan bangsa jin, yang pernah menyatukan 2 alam. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Bye!